Assalamualaikum, selamat siang. Jumpa lagi dengan Fisika. Ya, udah disiapkan tamam filenya. Kali ini kita akan bahas tentang kemagnetan bersama Kak Tamam. Siapkan tamam file 1206, 1207, dan 1208. Nah, hari ini kita akan belajar medan dan gaya magnet, itu di taman file 1206. Induksi elektromagnetik di taman file 1207. Dan arus bolak-balik di taman file 1208. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama. Baik, kita akan bahas medan dan gaya magnet. Ya, medan magnet. Medan magnet adalah suatu besaran vektor disimbolkan dengan B. Ya, nama lain dari medan magnet sering juga disebut sebagai rapat flux. Ya, nah, flux itu satuannya adalah Weber, sehingga kalau rapat flux satuannya adalah Weber per meter kuadrat atau Tesla. Nama lainnya adalah induksi magnet. Nah, kita pelajari di sekitar kawat berarus listrik, ya, karena induksi magnet atau medan magnet itu adalah besaran vektor memiliki dua hal, yaitu arah dan besar. Arahnya itu menggunakan kaidah tangan kanan, ya. Nah, bayangkan kawat itu nempel di jari, ibu jari, itu arusnya sesuai dengan arah ibu jari. Kemudian 4 jari yang lain itu seperti medan magnet yang melingkari, ya. Jadi fluksnya itu melingkari. Jadi berupa lingkaran-lingkaran yang terpusat, di mana pusatnya ada di kawat berarus listrik tersebut. Nah, adapun besarnya itu tergantung dari geometri dari kawat tersebut. Ya, ada 4 geometri di sini. Yang pertama kawat lurus panjang, ya. Jadi kita idealkan sangat panjang. Nah, besar induksi magnet di suatu titik yang berjarak A dari kawat berarus listrik I diberikan oleh mu0 dikali I per 2πh. Sudah tahu semua mu0? Mu0 itu adalah permeabilitas vakum. Bisa dilihat di taman slide yang lebih lengkap, ini hanya potongannya saja, yang di 1206. Itu nilainya adalah mu0 itu 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter kuadrat. Per ampere meter kuadrat, ya. Nah, itu adalah jarak titik kawat. Nah, untuk kawat melingkar yang tipis, ya, maka medan magnet di pusat kawat melingkar tipis diberikan oleh mu0 dikali N dikali I. I itu kuat arus, N jumlah lilitan. Nah, dan R itu adalah jari-jari dari kawat melingkar tersebut. Kemudian ada yang disebut solenoida. Jadi kayak seperti kumparan lilitan, ya, gitu, solenoida. Nah, kuat medan magnet di pusat solenoida itu diberikan oleh mu N dikali I per L, ya, di mana mu itu adalah permeabilitas materi yang mengisi dari solenoida itu. Ini di pusat, ya. Nah, kalau vakum kita ganti dengan mu0 karena bisa saja kosong isinya. Nah, ini kalau di pusat. Kalau di tepinya tinggal dibagi dua. Jadi induksi magnet di tepi dari solenoida 1/2 dari di pusat solenoida. Berikutnya adalah toroida. Itu adalah solenoida yang berbentuk donat, gitu, ya, berbentuk donat. Nah, B di sumbu toroida diberikan oleh mu0 N dikali I per 2πr, di mana R itu adalah jari-jari dari toroida. Nah, berikutnya tentang gaya magnet yang sering juga disebut gaya Lorentz. Nah, di sini objeknya ada dua, yaitu pada muatan listrik yang bergerak atau kawat berarus listrik. Kita lihat yang pertama, pada muatan listrik Q yang bergerak, ya, bergerak. Yang namanya gaya magnet punya dua hal, besar dan arah, ya. Besarnya diberikan oleh perumusan Q dikali V kali B sin theta. Q muatan listrik, V kecepatannya, B itu induksi magnetnya, dan theta itu adalah sudut antara arah kecepatan dan arah medan magnet. Nah, arahnya menggunakan kaidah tangan kanan, nah, yang terbuka, ya, dengan ibu jari itu arah kecepatan, arah V, 4 jari yang lain arah medan magnet, dan arah F diwakili oleh telapak tangan. Nah, ini berlaku untuk muatan yang positif. Kalau negatifnya berarti kebalikannya, punggung tangan. Nah, ada kasus khusus yaitu lintasan partikel bermuatan yang memasuki medan magnet secara tegak lurus. Jika satu partikel masuk ke medan magnet secara tegak lurus dan homogen, maka lintasannya akan berbentuk lingkaran. Dengan jari-jari lingkarannya adalah
mv per QB. Di sini nanti ketika bergerak melingkar, ada gaya sentimental. Gaya sentimentalnya diperankan oleh gaya Lorentz. Diperolehlah perumusan tersebut. Nah, objek kedua kita adalah pada kawat berarus listrik. Ya. Nah, besarnya hampir sama tadi, I kali L kali B kali sin theta. Dengan theta adalah sudut antara I dan B. Adapun arahnya dengan kaidah tangan kanan, I ibu jari, ya, I ibu jari, B banyak jari, 4 jari yang lain, F telapak tangan. Juga terbuka. Nah, kemudian ada kasus khusus yang terjadi di antara dua buah kawat berarus listrik. Itu timbul interaksi. Ya, kalau searah tarik-menarik, kalau berarah tolak-menolak. Di mana gaya yang terjadi di antara mereka, persatuan panjang per L, nanti satuannya adalah Newton per meter, adalah mu0 dikali I1 dikali 2, ya, perkalian arus dibagi 2pi kali D. D ini jarak antara kedua kawat tersebut. Kita matangkan nanti dengan soal